Sebelumnya, dan Alifia Nabila yang bertugas pada pagi hari ini, Bu. Sebelumnya saya ingin menanyakan nama Ibu siapa nih? Saya atas nama Ibu Nurul bisa dipanggil Mulia, Ibu. Oh, nggih. Umur Ibu berapa sekarang? Umur saya 38-an, Bu. 38 tahun ya? Iya. Oh, berarti kelahiran 1996 ya, Ibu? Ya, benar sekali, Bu. Oh, sama kayak saya berarti ya? Oh, kita seumuran ya, Bu? Iya, kita seumuran. Asalnya dari mana, Ibu? Saya asli Sumatera, Bu. Sumatera mana? Sumatera Tengah. Oh, Sumatera Tengah. Kok Iya. bisa sampai sini? Ya, karena ikut suami tugas ke Bali, Bu. Oh, tugas ke Bali ya? Ya. Kesini sama siapa, Ibu? Kebetulan kesini sendiri, Bu. Sendiri ya? Ada keluhan apa, Ibu, hari ini? Akhir-akhir ini saya pusing, Bu. Pusing? Ada lemesnya nggak? Ada. Lemes ya? Jadi saya di sini akan mengecek tanda-tanda vital Ibu, yaitu ada suhu, nadi, pernafasan, dan juga tekanan darah Ibu. Tujuannya itu agar saya dan Ibu bisa mengetahui apakah tanda-tanda vital Ibu yang sudah saya sebutkan tadi itu normal atau tidaknya, gitu Ibu. Dan langkah prosedur yang saya akan lakukan yaitu pertama-tama saya akan mengecek terlebih dahulu suhu Ibu apakah normal atau tidak. Selanjutnya saya akan mengecek nadi Ibu. Nadi Ibu apakah normal atau tidak, sama halnya kayak suhu dan juga pernafasan Ibu. Selain pernafasan juga ada tekanan darah. Apakah tekanan darah Ibu normal atau tidaknya nanti kita bisa tahu dari prosedur pengecekan tanda-tanda vital ini, Ibu. Oh, gitu ya, Bu. Ya, sebelumnya karena Ibu memiliki keluhan ini, makanya saya ingin melakukan prosedur pengecekan tanda-tanda vital ini. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia, Bu. Ibu, saya bantu untuk ke bed ya. Ya, Bu. Silakan silakan. Udah nyaman, Bu? Sudah, Bu. Oke, baik Ibu. Izinkan saya untuk cuci tangan terlebih dulu dan membersihkan diri dan juga alat.
Baik Ibu, saya pertama-tama akan mengecek suhu Ibu terlebih dahulu nih. Oke. Sebelumnya apakah Ibu berkenan untuk saya bersihkan atau Ibu sendiri? Saya sendiri. Oke. Oke, baik, di sini saya akan membersihkan termometer terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita pastikan bahwa termometer ini berada di bawah 35. Ini sudah ya. Selanjutnya kita akan memasukkan termometer ini ke dalam larutan air klorin selama 1 detik saja. Selanjutnya ke air sabun. Selanjutnya ke air bersih. Jika sudah, baru diberikan atau dimasukkan kepada ketiak pasien. Izin ya Bu. Saya silakan Bu, tangannya. Izin ya Bu. Tekanan darah ini. Saya izin ya Bu. Ya.
Oke, baik, di sini saya akan membersihkan termometer terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita pastikan bahwa termometer ini berada di bawah 35. Ini sudah ya. Selanjutnya kita akan memasukkan termometer ini ke dalam larutan air klorin selama 1 detik saja. Selanjutnya ke air sabun, selanjutnya ke air bersih. Jika sudah, baru diberikan atau dimasukkan kepada ketiak pasien. Nah, Ibu, saya izin untuk melepaskan alat dan juga mematikan alat ini, Bu. Iya, Bu. Bu, tunggu sebentar ya. Iya. Ibu, saya bantu untuk mandi. Gitu. Ibu, berdiri. Bisa, Ibu? Saya bantu? Ya, terima kasih. Baik, Ibu, saya sudah selesai untuk melakukan prosedur pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu, yaitu suhunya Ibu, tekanan darah Ibu, nadi, dan juga pernafasan Ibu. Dari hasil yang bisa saya dapatkan dari pemeriksaan tadi itu, suhu Ibu itu normal 37 derajat Celcius. Sedangkan tekanan darah Ibu di sini agak rendah nih Ibu, 90/60 mmHg. Ya, selanjutnya nadi Ibu 74 per menit, itu normal nih. Kalau pernapasan Ibu juga normal 20 kali per menit. Jadi kenapa Ibu bisa pusing itu mungkin karena tekanan darah Ibu itu lagi
menurun Bu ya, agak rendah sih. Jadi saya saranin untuk ibu minum air putih tuh diperbanyak lagi, terus istirahat yang cukup, sama apa ya, jangan berdiri terlalu lama gitu Bu. Selanjutnya, kalau ibu apa namanya memiliki keluhan kembali, ibu bisa konsultasi ke saya atau ke dokter terdekat nih Bu ya. Kalau misalnya terlalu sakit banget, ada yang dirasa sakit banget gitu, boleh kok ibu. Dan saran saya juga perbanyak itu dah tadi, minum air putih, diusahain ya Bu ya, jangan males gitu. Terus istirahat dah yang banyak. Nanti saya bakal kasih resep vitamin atau penambah darah nih Bu. Jangan lupa juga makan sayuran, maksudnya makan sayuran. Sayuran. Ya, buah-buahan gitu Bu. Ibu, sekian aja. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, terima kasih Bu. Semoga lekas sembuh dan terima kasih telah mengikuti semua arahan saya. Bu. Mari Bu. Nah, jadi pengecekan tanda-tanda vital itu sangat penting ya teman-teman. TTV atau yang sering dikenal dengan pengecekan tekanan darah, nadi, dan juga pernafasan maupun suhu adalah prosedur medis dasar yang sangat penting untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang. Adapun beberapa manfaatnya yaitu mendeteksi dini masalah kesehatan yang meliputi tekanan darah. Memeriksakan tekanan darah secara rutin dapat membantu mendeteksi kondisi seperti hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi, dan juga hipotensi, yaitu tekanan darah rendah. Selanjutnya ada suhu tubuh. Pemeriksaan suhu tubuh dapat membantu mendeteksi adanya demam. Demam bisa menjadi salah satu gejala infeksi yang ada dalam tubuh. Selanjutnya ada denyut nadi. Memeriksakan denyut nadi dapat membantu mengetahui kondisi jantung dan sirkulasi darah. Jika denyut nadi terlalu cepat, bisa menjadi salah satu ada gangguan jantung atau masalah dengan sistem peredaran darah. Dan yang terakhir yaitu laju pernafasan. Mengukur laju pernafasan dapat membantu mendeteksi masalah pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan. Yang kedua, adanya pemantauan kesehatan secara rutin. Pengecekan TTV memungkinkan tenaga medis untuk memantau perubahan kecil atau tanda-tanda vital di tubuh ini. Dan ini juga penting sebagai awal pencegahan. Deteksi dini masalah kesehatan sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Selanjutnya ada pemantauan penyakit kronis. Bagi penderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, ataupun penyakit jantung, pengecekan TTV secara rutin dapat membantu memastikan bahwa kondisi tersebut tetap terkontrol. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran kesehatan. Pemeriksaan TTV yang dilakukan secara berkala juga dapat meningkatkan kesadaran diri individu mengenai kesehatan mereka. Ini bisa memotivasi mereka untuk menjaga gaya hidup yang lebih sehat dan proaktif dalam menjaga kesehatan tubuh. Untuk penderita tekanan darah rendah atau hipotensi seperti ibu di video yang saya tampilkan itu, pola makan itu sangat penting untuk membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Makanan yang tepat dapat membantu meningkatkan tekanan darah. Sebaliknya, jika makanan yang dimakan tidak tepat akan dapat memperburuk kondisi tersebut. Adapun beberapa makanan yang baik untuk penderita tekanan darah rendah yaitu seperti makanan yang kaya akan garam. Alasannya, garam dapat membantu meningkatkan tekanan darah karena natrium dapat menahan cairan dalam tubuh, yang pada gilirannya dapat meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Contoh makanannya seperti sup atau kaldu yang rendah lemak. Selanjutnya, ada makanan kaya vitamin B12. Alasannya, vitamin B12 berperan penting dalam produksi sel darah merah. Dan juga kalau kita kekurangan sel darah
kekurangan B12 dapat menyebabkan anemia. Contoh makanannya itu seperti daging ayam, sapi, telur, terus produksi susu itu berupa keju dan juga yogurt. Ikan seperti salmon, tuna. Selanjutnya ada makanan kaya folat atau vitamin B12. Alasannya, folat berfungsi dalam produksi sel darah merah dan dapat membantu mencegah anemia yang bisa memperburuk hipotensi. Contoh makannya seperti bayam, kacang polong, kacang merah, buah-buahannya itu seperti jeruk, pisang. Selanjutnya ada makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Alasannya, karbohidrat kompleks memberikan energi secara bertahap dan dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Contoh makanannya itu seperti nasi merah, roti gandum, kentang. Selanjutnya ada makanan kaya air. Dehidrasi dapat menyebabkan penurunan tekanan darah. Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung air dapat membantu mencegah dehidrasi. Contoh makanannya itu dari sayuran seperti selada, tomat, dan mentimun. Kalau dari buah itu bisa dari jeruk, semangka, melon, dan juga apel. Dan yang terakhir, minum air putih secara teratur. Alasannya, untuk menjaga hidrasi yang sangat penting untuk membantu mengatur volume darah dan meningkatkan tekanan darah. Dan adapun makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita hipotensi, yaitu makanan atau minuman yang mengandung kafein secara berlebihan. Alasannya, meskipun kafein dapat menyebabkan lonjakan sementara dalam tekanan darah, mengonsumsi kafein dalam jumlah berlebih dapat menyebabkan penurunan tekanan darah setelah efeknya hilang. Contoh makanan atau minumannya itu seperti kopi yang terlalu berlebihan untuk diminum, selanjutnya teh kental, dan minuman energi yang mengandung kafein tinggi. Selanjutnya ada makanan kaya akan gula. Alasannya, makanan atau minuman manis dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba, yang kemudian diikuti dengan penurunan gula darah yang bisa memperburuk hipotensi. Contoh makanan atau minumannya seperti minuman manis, kue-kue manis, dan yang banyak mengandung gula. Dan selanjutnya ada alkohol. Alasannya, alkohol dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan meningkatkan dehidrasi yang dapat menurunkan tekanan darah lebih jauh. Contoh makanan atau minumannya seperti semua jenis alkohol seperti bir, anggur, dan minuman keras. Selanjutnya ada makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi. Lemak jenuh tinggi alasannya dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dan dapat mempengaruhi kesehatan jantung secara keseluruhan, yang bisa berdampak buruk pada sirkulasi darah dan tekanan darah. Contoh makanannya itu seperti daging berlemak, gorengan, dan juga makanan cepat saji. Dan yang terakhir ada makanan yang mengandung karbohidrat sederhana. Makanan tinggi karbohidrat sederhana, misalnya makanan yang terbuat dari tepung putih, dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang kemudian cepat menurun, berpotensi menurunkan tekanan darah. Contoh makanan itu seperti roti putih, pasta putih, dan juga nasi putih. Tips tambahan untuk mengelola tekanan darah rendah yaitu makan dalam porsi kecil dan lebih sering gitu. Selanjutnya, jangan berdiri terlalu cepat, kayak misalnya dari tidur terus tiba-tiba bangun terlalu cepat, itu jangan. Dan juga kenakan pakaian yang nyaman. Hindari pakaian terlalu ketat yang dapat membatasi sirkulasi darah. Kesimpulannya yaitu penderita tekanan darah rendah harus mengonsumsi makanan yang membantu meningkatkan volume darah dan menjaga keseimbangan elektrolit. Contohnya yang seperti tadi, makanan kaya akan garam, vitamin B12, vitamin B19, serta makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Dan juga jangan lupa air yang cukup, minum air yang cukup. Makanan yang dihindari itu hindari alkohol, makanan manis, atau kafein dalam jumlah yang berlebihan yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter
ahli gizi untuk mendapatkan panduan lebih lanjut yang sesuai dengan kondisi saat ini. Oke, baik, sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua yang melihatnya, dan juga untuk bisa tetap memperhatikan kondisi kesehatan kalian semua. Dadah, terima kasih.